dicelakakan, tapi dia memaafkan dan melupakan. Memaafkan saja banyak orang bisa, tapi melupakan yang susah. Apalagi wanita. Wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi berbincang-bincang seputar pertanyaan yang udah dikirim teman-teman lewat DM IG-nya Ayah di Femcast Family Podcast. Ya. Aku tanyain ya. Aku jawab ya, Nak. Oke. Ya. Kali ini temanya masih seputar bulan Ramadan. Ya. Tapi kali ini lebih banyak tentang keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Sedekah sendiri itu utama, tambah lagi di bulan Ramadan. Jadi tambah-tambah. Iya. Murab kabun itu artinya berlipat ganda, berkuadrat. Artinya lebih lagi. Ya. Jadi sedekah aja udah bagus. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di bulan Ramadan. Ya. Oke, langsung ke pertanyaan ya. Ya, karena Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, yaitu bulan yang paling utama di antara 12 bulan. Jadi kalau bulan itu ada 12, maka yang paling utama adalah bulan Ramadan. Kalau anak Yakub itu ada 12, yang paling utama Nabi Yusuf. Makanya Ramadan itu kayak Nabi Yusuf di antara 12 saudaranya itu. 11 bersaudara, 12 bersaudara, yang paling utama anaknya Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu bukan saja habis dicelakakan, tapi dia memaafkan dan melupakan. Memaafkan saja banyak orang bisa, tapi melupakan yang susah. Apalagi wanita. Wanita itu mudah memaafkan, tapi sulit melupakan. Makanya janda lebih sulit untuk nikah lagi dibanding dengan duda. Karena dia ahli sejarah. Dia kuat menyimpan memori. Itulah wanita. Maka jangan nyakiti wanita. Karena kalau menyakiti wanita, wanita nangis, air mata yang keluar merusak. Seluruh eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, banyak yang rusak. Kalau laki-laki nangis, alah kameramen, itu sabun muka aja nggak punya. Sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki. Makanya warna kulitnya sama, kaos-kaosnya sama. Ya. Ayo, belum itu pertanyaannya. Langsung ke pertanyaan pertama. Ustadz, di masjid saya terdapat agenda Ramadan berupa donasi buka puasa. Bagus. Namun, ada donatur yang memberikannya berupa uang. Iya. Apakah uang tersebut dapat digunakan panitia untuk yang bersifat operasional seperti transportasi dan lain-lain? Atau hanya boleh untuk buka puasa saja? Pertama, sesuai dengan akad. Jadi jangan sampai nanti akadnya untuk buka puasa, tapi dibelikan komputer. Itu namanya, walaupun untuk menunjang masjid. Nah, makanya kalau memang begitu, akadnya diperbarui. Ini untuk infak ke masjid, terserah kemasyarakatan masjid, atau untuk apa? Sama dengan zakat. Zakat fitrah, zakat mal, zakat atau sedekah itu beda-beda. Zakat itu hanya boleh ke 9 asnaf. Gitu. Sama dengan zakat fitrah itu, apalagi fityah. Fityah itu to'am miskin. Fityah itu hanya untuk orang miskin. Jadi harta fidyah tidak boleh jual. Oh, berasnya kebanyakan dijual untuk bangun masjid, nggak boleh. Nah, kalau zakat bisa. Zakat itu prioritas. Ada 9 asnaf itu. Jadi kalau itu akadnya untuk itu buka puasa, berarti dibelikannya. Dibelikan untuk buka puasa. Jangan dibelikan semen. Nah, siapa yang mau makan semen? Ya itu. Naik akadnya. Kalau memang begitu, kasih tahu. Nanti sisanya untuk kemasyarakatan, untuk masjid, untuk wifi, untuk apa misalnya, silahkan saja yang pakai untuk kemasyarakatan umat di masjid. Ya. Dan dua pihak juga harus saling menyetujui. Makanya pinter-pinterlah jadi ketua takmir masjid. Ya, supaya kita Dewan Suro atau Dewan Kemakmuran Masjidnya, atau Tanfidiahnya, atau pengurus DKM-nya harus mengakadkan bahwa ada kebijakan kalau nanti berlebih, nggak mungkin semuanya kasih kurma atau kasih bubur ayam, kan jadi basi semua. Nah, nanti sisanya kesepakatan saja, nanti declare, diumumkan biar sesuai dengan akad. Ya, gitu. Harus ada transparansinya juga. Betul. Ya. Makanya mending kalau penggalangan dana diakadkan sekalian. Ini untuk buka puasa, tetapi ada kebijakan takmir kalau memang berlebih. Karena buka puasa pun kadang-kadang kalau dijatah, kadang-kadang melimpah, kadang-kadang kurang. Nah, makanya kebijakannya harus diatur dan diakadkan. Ya.
Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya Ustadz, Ya. memberikan parsel Ramadan termasuk dalam kategori sedekah atau hadiah ya Ustadz? Hadiah dengan sedekah itu sama saja. Ya. Cuman kalau parcel itu tidak semuanya pas dalam dikategorikan sedekah. Karena sedekah itu diutamakan kepada orang yang tidak mampu. Sementara kalau parcel kadang-kadang pejabat tinggi negara aja dapat parcel. Ya, termasuk ayah. Ayah itu kalau disedekahi ya nggak pas lah. Nah, maksudnya sudah cukup. Makanya yatim piatu kan? Iya. Makanya setiap penghasilan ayah selalu saya berikan pada anak yatim piatu full. Saya serahkan kepada anak yatim piatu karena mama itu yatim piatu. Jadi semuanya saya serahkan mama karena mama sudah yatim piatu, ayah juga yatim piatu. Lebih kasihan Mbak Iva. Mbak Iva itu anaknya orang yatim piatu. Yang mana sedekahnya? Ya, selama ini semua ATM dari akunnya ayah. Ya. Oke. Terus ini lanjutannya, lebih utama mana antara memberi sedekah atau hadiah di bulan Ramadan ini? Ya sedekah dulu. Ya sedekah itu diutamakan kepada orang yang tidak mampu. Ya sedekah itu diutamakan pada orang yang berkebutuhan. Kalau hadiah itu kadang-kadang, mohon maaf, hadiah itu kepada orang yang kadang-kadang yang perutnya kenyang. Nah, sampai walimah yang walimah atau pesta pernikahan yang paling buruk siapa? Yang diundang hanya orang yang perutnya kenyang. Sehingga orang-orang rakyat jelata itu tidak bisa hadir di tempat itu. Maka kalau ada walimah nanti harus 2 kali kalau di hotel mewah, kemungkinan tetangga dekat yang dia tidak mampu, tidak merasa accessible, tidak merasa nyaman untuk hadir di hotel mewah karena mungkin dari banyak hal ya, dari pakaian segala macam, maka 2 kali. Silahkan yang di hotel, silahkan, tapi di kampung orang-orang sebelah itu lebih diutamakan. Jadi 2 kali lakukan itu. Jadi ada yang orang yang memang diundang untuk satu tempat yang mungkin dia harus kalangan yang berbeda dengan yang tetangga sebelah yang semuanya bisa mengakses. Makanya ada humor sufi di mana orang datangi pesta karena pakaiannya jelek diusir. Maka dia pulang ke rumah pakai pakaian baru, bagus, jas segala macam, datang langsung masuk. Begitu masuk, seluruh jamuan makanan itu dimasukkan ke jas, masukkan ke kantong jas. Maka ditanya, kenapa kok kamu kantongkan jas? Karena kamu nggak ngundang aku. Yang kamu undang adalah jasku. Ketika aku tadi pakai pakaian koko biasa, kau usir. Begitu saya pakai jas, pakai dasi, kamu boleh masuk. Maka yang kau undang adalah jas dan dasi. Makanya semua makanan masukkan jas, masukkan. Karena yang undang. Nah, jadi situ menjadi sindiran bagi kita, menjadi peringatan bagi kita supaya ya jangan sampai kita mau melakukan walimah yang walimah tusuk, walimah yang tidak baik, yaitu pesta tapi hanya untuk orang yang kaya, orang yang perutnya kenyang. Nah, kembali pada itu tentu sedekah diutamakan. Lebih diprioritaskan. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, keluarga saya tidak semua Muslim. Ya. Saat Imlek ada yang suka memberi angpau. Iya. Begitu. Ya. Begitupun ketika Lebaran Idul Fitri, kami juga terbiasa membagikan uang yang juga kita sebut angpau. Bagaimana hukumnya dalam Islam terkait menerima dan memberikan angpau di momen Lebaran tersebut? Kalau menerima jelas oke saja, asal angpaunya halal ya. Itu. Angpaunya bukan hasil korupsi, angpaunya bukan beruntuk zat babi, bangkai, darah segala macam, silahkan saja. Memberinya juga silahkan saja, tetapi memang kalau dalam Islam sedekah memang diutamakan kepada KKN. Satu kerabat dekat dan diutamakan orang Islam dulu. Kerabat dekat Islam. Baru kalau itu sudah dapat, di luar itu juga boleh diberikan. Termasuk nanti pembagian kurban. Kalau akikoh beda. Kalau akikoh tidak harus melihat Muslim non-Muslim. Yang penting orang terdekat di lingkungan kita. Beda lagi. Ya, jadi saling memberi angpau bagus gitu. Siapa tahu dari angpau Anda dikasih cuma 100.000. Begitu Anda ngasih 100 juta. Insya Allah pintu hidayah. Nah, tahabu, tahadu, tahabu, tahtadu. Kalau saling memberi hadiah itu membukakan hati, saling ada cinta, cinta itu yang menumbuhkan iman. Dulu Rasulullah mengasih angpaunya kepada siapa? Oh, tentu namanya bukan angpau, karena bahasa Arabnya angpau itu nggak ada ya. Gitu. Tapi dulu salam, to'am, kalam, qiyam. Rasulullah itu ketika menyebarkan dakwah di salam, to'am, terus to'am dikasih makan di rumahnya Al-Arqam.
Puasi makan kenyang, puasi ku ambil begitu kenyang baru diceramahi. Maka orang kafir ternyata untuk ini kau undang. Tahu gitu saya tadi makannya dikit aja biar bisa pamit. Nah, karena tadi makannya saya banyak sate, kelatak, gulai, tongseng karena itu kambing ya itu. Wah, kicik semuanya saya makan terpaksa saya harus dengerin. Nah, itu cara kita. Jadi kalau bisa ya salah satu dakwah kita harus memberi hadiah. Bisa jadi salah satu jalan untuk itu. Iya, betul. Iya. Tapi ya yang pas. Jangan orangnya kaya dikasih hadiahnya beras 2,5 kg ya nggak pas. Ya bentuknya sarung yang bagus misalnya, bentuknya apa ya. Ya gitu. Jadi intinya boleh ya? Boleh. Tapi angpaonya jangan terus lebih sedikit. Kalau perlu ya lebih banyak. Betul. Ya, Bapak. Iya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya.